Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah, dan para mahasiswa yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini di sela-sela hujan dan gerimis kita masih bersama-sama hadir di masjid ini untuk mengikuti kajian rutin Bulughul Maram. Dan mudah-mudahan jamaah semakin hari semakin sadar ya, terus membawa kitab Bulughul Maram ya. Itu berarti niatnya benar ngaji untuk membahas hadis-hadis hukum di dalam Bulughul Maram ya. Hadirin dan hadirat, kita sampai kepada bab atau kitab sholat, hadis ke-368 tentang bab sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula ar-rajuli inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang, maksudnya salat Jumat, kalau dia menjadi imam berarti diartikan sesungguhnya panjangnya sholat imam itu. Sesungguhnya panjangnya sholat imam dan pendek khutbahnya atau pendek khutbah khatibnya itu menunjukkan ma'innah, itu adalah alamat menunjukkan kefaqihannya, kepintarannya ya. Fikih agak beda dengan al-ilmu. Di sini tidak dikatakan ma'inatun min ilmihi, tetapi ma'inatun min fiqhihi. Ilmu itu sifatnya masih umum ya. Sifatnya masih umum, sifatnya mengetahui sesuatu yang global, yang besar. Adapun fikih itu cenderung kepada sesuatu yang jelimet dan mendetail. Di dalam beberapa surat dalam Al-Quran dibedakan antara liqaumi yafqahun dengan liqaumi ya'lamun. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Kenapa liqaumi ya'lamun? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang di langit. Bintang itu bisa dilihat oleh semua orang. Jangan kun tahtadu biha fi dhulumatil barri. Dengan bintang itu kalian bisa mengetahui arah. Ketika Anda berada di tengah-tengah lautan, Anda mengetahui arah dengan bintang-bintang itu. Sesungguhnya hal itu terdapat pelajaran bagi orang yang mengetahui. Kenapa? Karena bintang bisa dilihat semua orang. Berbeda dengan ayat selanjutnya, wa huwallazi ja'ala lakum wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang telah menciptakan kalian, mengembangkan kalian ya, menjadikan kalian dari tanah liat, ansya'akum minal ardi ya. Kemudian dialah yang mengetahui kapan
kalian meninggal famustaqar wa mustauda, di mana kalian akan bertempat tinggal dan di mana kalian akan dikebumikan, ya, dikuburkan. Demikianlah kami telah menerangkan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang yafqahun, yang fikih, yang paham sesuatu yang jelemit. Jadi manusia itu, struktur tubuh manusia itu adalah sesuatu yang jelimet, yang rumit. Tidak semua orang mengetahui bagaimana proses bekerjanya organ-organ tubuh kita, bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita. Bahkan letak organ-organ kita juga banyak nggak tahu, mana letaknya hati, mana letaknya ginjal, mana letaknya jantung, mana letaknya usus besar, usus kecil, pankreas, ulu hati, ya, dan lain-lainnya banyak nggak tahu. Yang tahu hanyalah orang-orang yang spesialis pada bidangnya, makanya disebut dengan fikih. Ilmu umum, fikih khusus, makanya disebut ilmu fikih. Tidak ada fikih ilmu, ya, ilmu itu umum, fikih khusus. Maka di sini fikih adalah mengetahui sesuatu yang lebih mendetail, lebih mendalam, tidak sekedar ilmu belaka. Ya. Idzan inna tula sholatir rajuli wa qisari khutbatihi ma innatun min fikihi, sesungguhnya panjangnya salat imam dan pendeknya khutbahnya menunjukkan keahliannya dalam ilmu, atau menunjukkan keilmuannya yang mendalam, atau menunjukkan dalamnya ilmu dia. Kenapa disebut demikian? Para ulama menjelaskan, ya, kalau orang tuh ngomong sesuatu yang banyak, sesuatu yang besar dalam waktu yang singkat dan bisa dipahami orang, berarti orang itu pintar dan cerdas, karena mampu merakit dan merajut kata-kata dengan baik, ya, tidak banyak tetapi memahamkan. Maka disebutkan dalam mahfudzat, khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit tapi menunjukkan, sedikit tapi memahamkan, ya. Hadis-hadis dan Quran, maksudnya hadis-hadis dan ayat-ayat Quran itu penuh dengan kata-kata yang pendek, singkat tapi padat. Nah, doa-doa Rasulullah SAW jarang yang panjang, doanya pendek-pendek. Bahkan doa yang pendek itu banyak dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya doa sapu jagat, ya. Doa pendek tapi seluruh jagat disapu, seluruh keperluan orang di muka bumi ini disapu bersih dengan doa yang sangat pendek. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Allahumma qad ataitani minal ilmi wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawafani muslima wal hikni bis salihin. Ya. Hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadi salihin. Atau dalam ayat surat Al-Ahqaf disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang satu doanya umur 50 tahun, yang satu doanya Nabi Sulaiman, dan satu doanya Nabi Yusuf alaihissalam, doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya para nabi itu singkat dan padat. Hadirin rahimakumullah, itulah bentuk dari kepandaian atau ke dalam ilmu seseorang menyampaikan kata-kata yang singkat tapi padat. Yang kedua,
Orang seperti ini paham bahwa siang hari itu waktu orang ngantuk, waktu orang capek. Makanya jangan lama-lama kalau khutbah. Kalau lama-lama nanti ngantuk pada tidur semua. Ya, oleh karena itu khutbahnya pendek saja, 15 menit sampai 30 menit paling banter. Ya. Kemudian nanti sholatnya lebih panjang daripada itu. Kenapa sholatnya lebih panjang? Karena sholat itu pertama isinya bukan perkataan manusia, tapi isinya adalah tilawatul Quran, zikir dan doa. Ya. Itu menunjukkan bahwa semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak kita zikir, semakin baik. Berbeda kalau manusia ngomong, semakin banyak ngomongnya, semakin banyak salahnya dan semakin banyak dosanya. Ya. Kemudian sholat dalam keadaan berdiri. Ya, susah orang ngantuk kecuali memang kebangetan. Ya, dia ngantuk dalam keadaan berdiri dan terjatuh. Ya. Kalau khutbah, dengar khutbah dalam keadaan duduk, apalagi kalau masjidnya pakai AC. Ya sejuk, ya itu cenderung orang ngantuk. Makanya orang yang dikatakan pintar dan cerdas, khutbahnya jangan lama-lama, singkat padat, tapi sholatnya yang lama. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Hadis 369. Wa an Ummi Hashim binti Harithah ibni Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid, saya tidak mengambil surat qaf wal Qur'anil Majid, maksudnya tidak hafal, tidak paham, tidak mengerti surat qaf wal Qur'anil Majid illa min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla Jum'atin. Ya. Saya bisa hafal itu karena selalu mendengar Rasulullah SAW membaca surat Qaf ini setiap Jumat, Qaf wal Qur'anil Majid. Saya belum pernah mendengar imam di sini baik pas khutbah Jumat maupun hari-hari biasa membaca surat Qaf. Nah, ini pada sunnahnya itu membaca surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, wabil khusus pada sholat Jumat. Ya. Bahkan di sini beliau, kalau di sini disebutkan tidak hanya sholat, tetapi wabil khusus di atas mimbar. Berarti waktu khutbah. Ya. Waktu khutbah beliau membaca surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Artinya ketika khutbah itu, ya, ketika khutbah itu membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Setiap Jumat di atas mimbar idza khataban nas, ketika dia khutbah ceramah di depan manusia. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya khatib itu ketika khutbah Jumat itu membaca ayat, 1 atau 2 ayat. Bahkan sebagian ulama mewajibkan kalau khutbah Jumat tidak ada ayat yang dibaca, khutbah Jumatnya nggak sah. Itu khutbah Jumat atau ceramah atau sambutan, nggak ada Qur'annya itu. Dari awal sampai akhir juga nggak ada Qur'annya. Oh, itu bukan khutbah Jumat, itu sambutan, ya, pernikahan, ya. Sambutan acara wisuda dan sebagainya. Khutbah Jumat kok nggak ada ayatnya. Nah, maka sunnahnya di sini bahkan sebagian mengatakan wajib itu seorang khatib membacakan ayat Quran, paling tidak dalam mukaddimahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu minimal dalam mukaddimah, mungkin nanti ditambahin di dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua, karena Rasulullah SAW sering baca surat Qaf. Kenapa surat Qaf?
Coba kita renungkan surat Qaf itu ada 2,5 halaman. Ya, atau 1 lembar lebih dikit. Di antara isinya adalah tentang penghitungan atau pencatatan seluruh perkataan manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu diantaranya. Kemudian menjelaskan di dalamnya wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itu tentang kematian. Jadi khutbah Jumat itu pasnya memang mengungkapkan tentang dzikrul maut, kemudian dzikrul ba'ats, hari kebangkitan, ya, kemudian tentang neraka, ya, tentang surga, tentang neraka, dan tentang kiamat. Itu jadi supaya hati ini selalu ingat kepada kematian, kepada akhirat, sehingga tidak menjadi manusia yang hedonisme, yang berfoya-foya, sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara, tidak menjadi manusia yang hubbud dunya. Kenapa? Karena selalu diingatkan oleh akhirat. Kemungkinan adzan dulu barangkali. Baik, hadirin dan hadirat, kita teruskan pembacaan hadis berikutnya. Hadis ke-370. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthub. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sedang imam sedang berkhutbah, fahuwa kamathalil himar, dia itu seperti keledai himar, ya. Yahmilu asfara, keledai yang membawa buku-buku. Ya, keledai itu membawa buku banyak tetapi tidak paham apa yang dia bawa. Orang yang datang mendengar khutbah Jumat tapi bicara sendiri, itu seperti keledai yang membawa buku yang banyak. Walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'ah. Sedang orang yang memperingatkan, wahai orang jangan bicara sendiri, itu juga kena dampaknya, itu tidak ada Jumat baginya. Ya, atau dikatakan hilang pahala Jumatnya, ya, karena ini kan belum sholat lagi khutbah, jadi berkurang pahalanya karena hilang konsentrasinya tidak mendengar khutbah Jumat karena dia memperingatkan temannya. Oleh karena itu, walaupun ada orang bicara, tidak boleh kita ngomong sama orang itu, fulan jangan bicara, jangan rame, ya. Tetapi sebagian ulama membolehkan dia memberikan isyarat. Ini kan nggak ngomong, nggak ada qala lahu ansit, nggak ada, cuma kan gini, kan ngomong kan gini. Ini orang Arab gitu, orang Mesir itu kalau orang ngomong diem, kamu diem maksudnya. Kalau kita kan, nah, artinya apa? Ya, sebagian ulama membolehkan kita melarang orang dengan isyarat, tidak dengan bicara. Kenapa? Karena dengan isyarat dia tidak mengganggu orang khutbah. Kalau bicara terdengar oleh sampingnya sehingga mengganggu orang lain mendengar khutbah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi, ya, dan ini menjadi tafsir daripada hadis yang lebih sahih, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yahtub faqad lagauta. Jika engkau mengatakan kepada temanmu, diamlah wahai temanku pada hari Jumat sedang imam sedang khutbah, maka sungguh Anda telah lagauta. Lahwun itu perkataan yang tidak dianggap. Artinya bahwa Jumat Anda tidak dianggap, ya, pahala Anda ya hilang karena telah ya membuat orang tidak konsentrasi dalam mendengar khutbah Jumat. Hadirin dan hadirat, ya, hadis ini menunjukkan bahwa yang tidak boleh bicara itu ketika pertama imam sedang khutbah. Maka ada sebagian ulama mengatakan boleh
ketika imam diam dia ngomong, atau ketika imam duduk antara dua khutbah dia ngomong, gimana kabarnya? Kan imam nggak khutbah, imam sedang duduk. Ya, tetapi ini nggak baik juga. Kenapa? Karena kan waktu imam duduk itu termasuk waktu yang mustajab. Ya, para ulama berbeda pendapat. Dulu pernah saya sampaikan, waktu mustajab, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Ya, ada satu hari atau satu waktu, ya, pada hari Jumat, di mana seorang muslim tidaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan itu antara dua khutbah, yaitu ketika imam duduk. Pendapat kedua mengatakan, ya, antara imam duduk sampai selesai sholat, dan ini lebih rajih adalah pendapat ketiga. Itu maksudnya adalah ba'dal asri ilal maghrib fi yaumil jum'at, antara asar dan maghrib pada hari Jumat, wabil khusus sebelum maghrib. Ya, ada hadis-hadis menunjukkan hal itu, bahwa waktu yang mustajab adalah setiap hari Jumat sebelum maghrib. Ya, itu adalah pendapat ketiga, dan ini lebih kuat karena didukung dengan hadis-hadis. Ala kulli hal, bahwa duduk antara dua khutbah itu adalah salah satu waktu mustajab. Oleh karena itu gunakan untuk beristighfar. Makanya khatib mengatakan, barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, disuruh istighfar. Istighfarlah saat sekarang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya, khatib tidak mengatakan, ini saya mau duduk, boleh bicara sebentar. Khatib kan nggak ngerti gitu. Mumpung saya duduk boleh ngomong, enggak. Mumpung saya duduk beristighfarlah. Ini saat istijabah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang adalah ketika khatib sedang berkhutbah. Ketika khatib sedang duduk tidak dilarang, tidak masuk dalam hadis ini. Yang kedua, ini kalau bicara sendiri atau bicara dengan orang lain. Tetapi kalau bicara dengan khatib boleh, karena khatibnya ngajak bicara, fulan, gimana kabarnya? Baik Pak Khatib, katanya. Boleh, karena diajak bicara oleh khatib. Tentunya bicaranya bukan gimana kabarnya. Ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki masuk masjid. Nanti dalam hadis berikutnya, ya, saya sebutkan sekalian aja. Hadis ke-371. Tadi hadis ke berapa? 370. Hadis ke-371 ini menunjukkan bahwa yang dilarang ngomong itu adalah ketika bicara dengan temannya, dengan sesama jamaah. Kalau bicara dengan khatib tidak apa-apa. Dalilnya hadis berikutnya, hadis 371, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Seorang laki-laki datang pada hari Jumat ke masjid. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Faqala sholaita, fulan, Pak, sudah sholat belum? Nah, kata bapak itu, qala la, belum. Qala kum fasholli rak'ataini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau gitu bangkit lagi Pak, berdiri lagi dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hadisnya muttafaqun alaih. Itu menunjukkan bahwa boleh ngobrol dengan khatib. Kalau khatib ngajak ngobrol, selama saya hidup di Al-Islam, ya, tidak pernah dengar khatib di Al-Islam ngajak bicara sama jamaahnya. Nah, itu sunnah enggak sih ngajak bicara sama jamaah itu? Sunnah enggak?
Katanya ahlus sunnah wal jamaah. Ini kan sunnah ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sunnah, paling tidak menurut ahlul hadis. Dan ini adanya di dalam hadis. Ya. Dalam sunan, kitabus sunan, dalam kitab-kitab sunnah. Ya. Ma sadara min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin, ya, au takririn, ya, itu masuk dalam sunnah, ya. Tapi apakah sunnah dalam pengertian fikih bahwa kalau mengerjakan itu dapat pahala? Tentunya ya ini harus dikaji lebih mendalam, tetapi tidak disunahkan kalau tidak ada keperluan, ya. Tetapi disunahkan ketika menegur orang yang datang langsung duduk, itu sunnah karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fulan, sudah sholat tahiyatul masjid belum? Belum, sholat dulu. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam amar ma'ruf nahi munkar, ini sunnah. Tapi ini sunnah yang dilupakan, sunnah yang dilupakan oleh para khatib, ya. Dan juga zaman sekarang perlu itu dilakukan untuk mengajari jamaah. Loh boleh loh, khatib itu ngomong dengan makmum, dan makmumnya jangan diem. Pak, sudah tahiyatul masjid belum? Dia kaget juga, khatib kok ngajak ngomong sama saya. Nah, jamaah belum, maka sholat tahiyatul masjid dulu. Nah, pada dia rahimakumullah, berarti yang dilarang adalah apa? Ketika khatib sedang khutbah. Dan yang dilarang adalah ketika ngomong bersama temannya. Kalau ngomong dengan khatib tidak apa-apa, bahkan sunnah kalau khatib menegur sebuah kemungkaran, atau bukan sebuah kemungkaran, sesuatu yang layaknya dikerjakan, suatu sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian ada hadis lain, suatu ketika Rasulullah SAW sedang khutbah. Ya, waktu itu musim kemarau yang panjang, tidak turun hujan. Datanglah orang kemudian bertanya, ya Rasulullah, doakan supaya kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian ya berdoa istisqa, minta hujan, atau sholat istisqa tapi digabung dengan sholat Jumat, ya, minta hujannya pada khutbah Jumat. Kemudian turun hujan pada hari itu deras banget sampai banjir sampai seminggu. Dan khutbah Jumat lagi pada minggu depannya, orang itu datang lagi, ngomong lagi orang itu, ya Rasulullah, ini hujannya terlalu deras, tolonglah berdoa agar hujannya jangan deras-deras, kan gitu. Akhirnya Rasulullah juga berdoa, akhirnya hujannya segera berhenti dan tidak terlalu deras, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa boleh ngomong, inisiatif, nggak apa-apa. Pak Ustadz, maaf tadi belum jelas, tolong diulangin. Itu insya Allah nggak ada yang ngantuk deh. Nah, itu. Jadi kalau ada keperluan dibolehkan. Nah, itu di antara hadis-hadis yang menunjukkan seseorang ngomong dengan khatib, ya, yang tidak boleh itu ngomong dengan sesama, ya. Hadirin rahimakumullah, ada sebagian ulama membolehkan kalau ada orang bersin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sampainya kan enggak, ini sedang khutbah ini. Yarhamukumullah, yahdikumullah, yuslih balakum. Itu ada yang mengatakan begitu, ada yang kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu orang masuk assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ini kalau di Indonesia jarang, orang masuk aja. Tapi kalau di Mesir, di Arab Saudi, di beberapa negara Arab lainnya, itu kalau ada ceramah, ada kajian seperti ini, masuk itu salam, assalamualaikum, jamaahnya itu waalaikumsalam. Kadang-kadang khutbah Jumat juga gitu, orang kadang khutbah Jumat dia datang assalamualaikum. Ya, seluruh masjid mengatakan waalaikumsalam. Kalau salamnya panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh jamaah masjid juga jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada sebagian yang membolehkan itu, tapi kalau seperti itu akan mengganggu khatib. Pada jamaahnya terlambat satu salam, datang lagi salam, datang lagi salam, sampai selesai khutbah salam terus. Jadi nggak dengar khutbah. Ya, maka sebaiknya udahlah kalau masuk nggak usah salam. Dan tidak jawab salam juga nggak apa-apa, jawabnya pelan-pelan ya, supaya tidak mengganggu khutbah Jumat ya. Hadirin rahimakumullah, pada hadis berikutnya, hadis 271 yang saya bacakan tadi ya, orang yang masuk masjid kemudian belum tahiyatul masjid diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwa ketika masuk masjid itu disunahkan untuk sholat dulu 2 rakaat ringan, bukan cepet ya, beda antara ringan dengan cepet. Kalau cepet itu kadang-kadang menghilangkan bacaannya tidak khusyuk, kadang ada yang hilang bacaannya. Tetapi kalau ringan ini bacaannya sempurna, tetapi tidak lama-lama, bacanya tidak lama-lama, tetapi sempurna. Itu namanya ringan. Sholat 2 rakaat ringan, kemudian baru mendengar khutbah. Ini sebagian sebagian pendapat ulama. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika ada sesuatu yang salah, yang kurang baik, yang kurang berkenan, itu langsung ditegur waktu itu juga, tidak diundur-undur. Ya nanti aja saya nasihatin setelah khutbah. Kalau khutbah kan ganggu yang lain, tidak begitu. Sekarang juga sholat. Ya. Sekarang juga sholat. Walaupun sudah duduk. Artinya apa? Kalau orang sudah duduk, ya boleh sholat lagi, tidak membatalkan tahiyatul masjid. Ya, ada 2. Jadi pelajarannya yang pertama, bahwa Rasulullah tidak mengundurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang kedua, bahwasanya orang yang terlanjur duduk itu tidak apa-apa kalau sholat lagi ya. Hadirin rahimakumullah, sebagian ulama itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, jadi banyak pendapat kedua ulama ini yang hampir sama. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kalau sudah khatib sudah khutbah itu sebaiknya tidak usah sholat tahiyatul masjid. Loh, kenapa? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini hampir ya, ayat ini sering dibaca atau dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah. Ayat ini surat Al-A'raf 204. Tolong dicatat baik-baik, surat Al-A'raf ayat 204 sering dijadikan hujjah oleh Abu Hanifah. Pertama, dalam masalah membaca Al-Fatihah. Makmum ketika berada di belakang imam, apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena makmum ini sedang mendengar imam membaca Al-Quran. Pertama membaca Al-Fatihah. Kalau didengar, wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan kepada kalian Quran, fastami'ulah, maka dengar. Fa itu langsung, fastami'ulah, dengarlah dengan seksama. Wa ansitu, ya bukan hanya mendengar tapi diam, jangan ngomong. Wa ansitu la'allakum turhamun. Lah suruh diam malah baca. Ini kan Quran. Allah Subhanahu wa taala itu perintahnya tegas. Maksudnya Al-Quran itu kedudukannya di atas hadis. Kedudukannya lebih kuat karena mutawatir. Sedang hadis sifatnya ahad. Nah, kalau Quran itu
qat'iyatu ats-tsubut. Kalau hadis dhoniyatu tsubut. Ya. Ya. Walaupun kadang-kadang Quran itu dhoniyatu dilalah juga. Tapi artinya kedudukan Al-Quran lebih utama daripada hadis. Itu yang dipegang oleh Abu Hanifah. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, didahulukan Al-Quran. Ya. Di sini juga perintah untuk diem ketika ada imam baca. Maka Al-Fatihah tidak usah dibaca. Kenapa? Imam sudah mewakili man lahu imam fakiraatul imam lahu qiraah, dan hadis lain disebutkan barang siapa yang punya imam maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya, sudah diwakili oleh imam. Ya, apalagi dikuatkan dengan hadis, dengan ayat ini surat Al-A'raf ayat 204. Ayat 204. Ya, ini Abu Hanifah. Jadi itu dalam masalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah masalah khutbah Jumat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jika engkau dipanggil untuk datang sholat Jumat, fas'au, maka segeralah datang untuk apa? Ila dzikrillah. Dzikrillah itu mengingat Allah. Ingat Allah itu apa? Ada dua. Ingat Allah itu ada dua apa? Yang pertama adalah khutbah. Yang kedua adalah sholat. Jadi khutbah itu masuk zikrullah, mengingat Allah. Makanya khutbahnya tadi harus ada ayatnya, harus mengingatkan akhirat, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kata pengantar. Ya. Tapi juga harus ada ayat-ayatnya. Makanya beliau menafsirkan, ya, dan para ulama menyebutkan quri al-Qur'an ini ada dua. Idza quri al-Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Itu ayat turun berkenaan dengan dua hal. Yang pertama adalah jika orang membaca Al-Qur'an, ya, jika kalian di belakang imam, ya, maka hendaknya kalian diam dan mendengarkan. Yang kedua, jika Anda mendengar khutbah Jumat, nah, itu wa idza quri'al Qur'an, itu maksudnya salat jamaah dan khutbah Jumat. Dan ini tidak berlaku selain kepada dua hal itu. Contohnya, kalau ada kita jalan-jalan di pasar, ya, di toko buku dan toko kaset, ya, kemudian ada orang sedang beli kaset tape atau kaset tentang bacaan Al-Quran, dicoba disetel, ya, maka berarti kan ceritanya kan kenceng nih, seluruh yang mendengar di situ tidak boleh ngomong, harus dengar. Lagi disetel Qur'annya, diem. Padahal itu nyetelnya tiap saat. Ya. Belum lagi masjid-masjid yang sebelum Jumat menyetel bacaan Al-Quran. Semua orang diem, nggak boleh ngomong. Ya, nggak boleh ngomong. Bahkan wa ansitu, diem, fastami'u yang berarti dengar itu berarti nggak boleh kabur. Maka jika al-Islam ini ada menyetel qiraatul Quran besar-besar, ya, sebelum Jumatan, maka seluruh mobil yang lewat di depan harus berhenti dan dengar bacaan Al-Quran sampai selesai bacaan itu. Maka macetnya berapa kilo itu. Itu kalau penerapan ayat ini salah. Ayat ini khusus untuk makmum yang sedang mendengar imam membaca, itu diam dan perhatikan. Begitu juga ketika khatib sedang khutbah, maka dengarkan. Itu aja. Yang lain mau dengar nggak wajib. Ya, orang mau nyetel Al-Quran, orang mau mencoba DVD atau kaset sedang mencoba, sudah lewat saja, nggak masalah. Karena itu tidak wajib untuk mendengarkan kecuali dua hal itu. Oleh karena itu Abu Hanifah dalam hal ini mengatakan khutbah itu termasuk zikir.
apalagi sedang membacakan ayat Quran, maka jangan sholat tapi langsung duduk dan dengar khutbah. Nah, begitu pendapat Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ini hadisnya jelas menunjukkan bahwa disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid dulu sebelum kita mendengar khutbah. Hadis ke-372. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jum'ati suratal jum'ah wal munafikin. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat Jumat itu sering, bukan mesti ya, sering ya, atau pernah membaca surat Jumat dan munafikun. Itu menunjukkan sunahnya kalau jadi imam Jumat itu membaca surat Jumat dan munafikun. Karena panjang, kadang-kadang imam takut jamaah pada kabur, dia membaca surat Jumat yang akhirnya saja ya. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, dari situ sampai akhir. Surat munafikun panjang, langsung dipotong akhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu aja. Ya, ma la yudrakulluhu la yudrakulluh kata orang Arab. Kalau enggak bisa semuanya, paling tidak sebagiannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Ya, ada sebagian orang mengatakan, ya kalau enggak bisa seluruhnya mendingan enggak baca katanya. Ya, kalau enggak bisa seluruhnya mendingan enggak usah baca yang lain saja. Oh, dia ngamuk dia orangnya. Ya itu bukan sunnah itu semuanya. Kalau mau sunnah ya semuanya. Kalau enggak mau ya enggak usah baca sama sekali. Oh, membaca Quran bebas saja, terserah. Mau baca apa saja boleh. Ngapain larang-larang? Ya, saya kepengen jalankan sunnah, tapi bisanya cuma setengah. Ya saya lanjutkan setengah. Jadi saya ngerjakan sunnah setengah. Daripada enggak kan? Ya, ada yang orang keras kayak gitu, harus semuanya. Nah, termasuk hari Jumat, dan saya jarang sholat di Masjid Al-Islam ini kok banyak sunnah yang ditinggalkan ya. Aneh bin ajaib. Jumat pagi itu kan sunnahnya membaca surat Hamim As-Sajdah. Selama saya di Al-Islam nggak ada satupun yang baca itu. Sepertinya nggak hafal deh. Nah. Yang kedua surat Al-Insan. Nah, itu sunnah di masjid-masjid yang lain aja dibaca. Yang itu orang umum, orang tua, ya ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek aja dibaca. Di sini anak-anak muda, ya mahasiswa-mahasiswa yang orangnya keker-keker makannya 3 piring ya. Tapi kalau sholat ya kok ya enggak ngikuti sunnah kadang-kadang ya. Ya sekali-kali lah, tidak harus setiap saat ya. Ya tapi sekali-kali ngikutin sunnah ya, baca surat Hamim Sajdah min awwalihi ila akhirih. Baca surat Al-Insan min awwalihi ila akhirih. Tadi Jumat ya enggak baca juga kan. Ya. Atau paling tidak kalau enggak kuat ya setengahnya aja enggak, setengahnya saja ya. Kembali kepada hadis bahwasanya sunnahnya pada sholat Jumat membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Kalau jamaahnya memang kompleks, jamaahnya adalah orang banyak yang mungkin akan komplain kalau membacanya panjang-panjang, maka cukup membaca setengahnya. Khususnya jamaah yang di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik itu dibatasin jam 11:30 harus selesai. Nah itu kadang-kadang ya makanya ya bacaannya pendek-pendek saja ya. Pada hadis berikutnya 373 dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jum'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada sholat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan pada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa sebagian ulama mengatakan hari raya umat Islam itu ada tiga, Pak. Ada tiga, bukan dua. Ya. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha. Yang ketiga hari raya Jumat. Ada orang pernah menyampaikan seperti itu, kemudian didengar oleh salah seorang ustadz, ngamuk-ngamuk, wah nggak ada itu, hari raya itu cuma dua. Wow, ngamuk-ngamuk dia. Nggak tahu sekarang kenapa orang suka ngamuk. Nggak setuju ngamuk, nggak setuju marah. Nggak ada itu, cuma dua. Ini hadisnya. Maksudnya bahwa hari raya setahun sekali itu dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya tiap pekan itu satu, yaitu Jumat. Itu hari rayanya umat Islam pekanan, enggak bertentangan. Yang dua itu tahunan, kalau pekanan itu Jumat. Makanya mesti hari Jumat maksudnya libur, ya di situ ada hari raya yaitu berkumpul. Dan sama ketika hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk sholat Idul Fitri dan khutbah. Nanti akan kita jelaskan kalau ketemu antara sholat Idul Fitri dengan sholat Jumat, milih salah satu, itu menunjukkan bahwa Jumat itu juga hari raya. Makanya khutbahnya juga dua, ya, sholatnya juga dua. Ini pendapat mayoritas ulama bahwa sholat khutbah itu dua kali. Ya, sebagaimana khutbah Jumat dua kali, walaupun ada sebagian ulama kontemporer sekarang khutbahnya cukup sekali. Ya. Tapi mayoritas ulama coba dibuka dalam buku-buku fikih madzhab arba'ah. Coba dibuka. Itu menjelaskan bahwa rata-rata mereka berpendapat khutbah Id itu dua kali. Sekarang khutbah Id dua kali dikatakan bid'ah. Nah, gimana membid'ahkan mayoritas ulama? Ya, paling banter kita katakan ada dua pendapat, boleh dua kali, boleh satu kali, kan gitu aja selesai. Yang mayoritas itu dua kali, seperti khutbah Jumat, mengkiaskan dengan Jumat dan sama-sama hari rayanya. Bedanya kalau Jumat itu khutbah duluan baru sholat, kalau hari raya sholat duluan baru khutbah. Suatu ketika ada seorang khalifah, ya, seorang khalifah itu kalau nggak salah Marwan, ya, setelah Yazid itu Marwan, ya, Muawiyah, Yazid, Marwan, Bani Abbasiyah. Itu karena kalau dia itu kan khalifah khatib itu, ya, kan sholat duluan. Ketika sholat duluan pada kabur semua. Pada kabur semua karena nggak wajib mendengar khutbah Id, nggak wajib, kabur duluan orang-orang. Wah, dia nggak enak sebagai khalifah, nggak didengar, pada kabur semua. Maka dia berinisiatif dan kreatif. Caranya apa? Khutbah duluan, sholatnya terakhir kayak khutbah Jumat. Kenapa lakukan seperti itu? Ditarik oleh sahabatnya. Enggak begitu caranya katanya. Ya biar jamaah nggak kabur katanya. Nah, tapi disalahkan oleh salah seorang sahabat, itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kok khutbah duluan? Ya sholat duluan baru khutbah. Ya. Ada orang rahimahumullah, maka di sini bahasanya Rasulullah SAW itu kalau sholat mengimami Idul Fitri dan Idul Adha serta hari Jumat itu membaca dua surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la. Rakaat kedua membaca Hal Ataka Haditsu Al-Ghasyiyah, membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini surat ini ya berurutan, artinya apa? Selalu digandengkan. Jadi ada kelompok-kelompok gitu. Kalau dalam sholat sunat sebelum fajar, sholat sunat 2 rakaat setelah tawaf, ya, itu membaca
Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Itu gabungannya, temennya itu. Yang kedua surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama, surat Al-Munafikun pada rakaat kedua. Yang ketiga surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Itu ada di dalam Islam ya. Nih apa namanya teman-temannya lah. Jadi kelompok-kelompoknya. Jadi kenapa antara dua surat itu hanya yang kedua, yang keempat surat Hamim Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Kenapa digabung-gabungkan seperti ini? Karena surat ini hampir mirip satu dengan yang lain. Isinya mirip-mirip ya. Seperti tadi surat Al-Jum'ah dengan Al-Munafikun mirip. Ya. Al-Jum'ah itu di situ menjelaskan tentang apa namanya? Tentang kenabian. Dalam surah Al-Munafikun juga menjelaskan tentang kenabian. Dalam surah Al-Jum'ah dijelaskan tentang orang Yahudi. Dalam surah Al-Munafikun dijelaskan tentang orang munafik. Dalam surah Al-Jum'at dijelaskan di akhirnya orang pada kabur ketika lihat apa? Lihat pasar kaget. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pada waktu itu jadi pasar kaget ini enggak sekarang, 14 abad yang lalu sudah ada pasar kaget. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah itu kan. Jadi masih ada kubudunyanya ada. Ceramahnya ditinggal karena pada ke mall. Kalau sekarang ini pada kuliner malam akad tuh banyak itu warung-warung dipenuhi dengan orang-orang yang jajan ya, meninggalkan ya apa mengikuti kajian ya. Qul ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu dalam surat Al-Jum'ah. Dalam surat Al-Munafikun sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sama. Nah, jadi apa namanya? Ada korelasinya antara satu surat yang dibaca dengan surat yang kedua itu sama plek ya. Surat Qaf ya, maaf tadi surat apa yang kedua surat Hamim Sajdah yang dibaca pada waktu subuh pada rakaat pertama, dan Al-Insan itu plek juga. Hamim Sajdah itu berisi tentang sejarah penciptaan manusia. Dalam surat Al-Insan, namanya Al-Insan juga sejarah penciptaan manusia. Kemudian bagaimana manusia itu dan kemudian kematian manusia dan hari akhir sama. Dalam surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah juga sama, menjelaskan tentang hari akhir ya, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Jadi sunnahnya membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan ini menunjukkan bahwa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jahar, tidak pelan, jahar, karena didengar oleh para sahabatnya. Ya, kemudian tadi kita katakan bahwa ini tidak terus-menerus. Kalau terus-menerus tentunya bertentangan. Karena kadang membaca surat Al-Munafikun dan surat Al-Jum'ah dan Munafikun, kadang baca surat Al-A'la dan kadang baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Tetapi itu tidak wajib ya, sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis berikutnya ke-374 dari Zaid bin Arqam. Beliau berkata, "Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Id, tsumma rakhasa fil Jum'ati." Ini karena ketemu antara salat Id. Salat Idnya pada hari Jumat. Besok ini salat Idnya pada hari apa ini? Sudah pada lihat belum? Idnya pada hari apa? Ya, dulu pernah salat Id bersamaan dengan Jumat. Summa qala man sa'a ayyusalliya, maksudnya man sa'a yusalliyal Jum'ah falyusalli. Ya, barang siapa mau sholat Jumat, sholat aja. Yang nggak mau sholat Jumat nggak apa-apa. Ya, hadis rawahu al-khamsah dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Nah ini ya menunjukkan bahwa yang saya terangkan tadi bahwa Jumat itu juga Id. Ketika ketemu dengan Id, maka ambillah salah satu. Kalau merasa berat.
Ada kesamaan antara Jumat dengan Id, sama-sama sholat 2 rakaat, sama-sama ada 2 khutbah, sama-sama di situ kumpul orang banyak, sama-sama sudah mandi, sama-sama bajunya bagus-bagus, ya kan? Ya, makanya ya kalau habis dengar khutbah Jumat, habis dengar khutbah Id jam 9, jam 7, ketemu dengan teman-temannya pakai baju bagus-bagus, yang dengar ceramah, ya, kemudian ketemu lagi hari Jumat, ya, ketemu lagi kan. Nah, ini khutbahnya judul khutbah sholat Id, khatibnya sama dengan sholat Jumat dan isinya sama. Wah, ini lagi ceramahnya, bosen. Itu kan ada khatib itu yang ya ceramahnya itu aja, maksudnya dibawa kemana-mana itu aja. Jadi karena modalnya ya ayat itu aja. Nah, begitu, makanya daripada nanti barang siapa yang merasa berat, ya sudah nggak usah datang Jumat, paling juga sama khutbahnya. Nah, itu bagi jamaah boleh. Artinya apa? Dia tidak sholat Jumat tetapi sholat duhur. Adapun khatib, ya kalau khatib ya dia khatib Id dan khatib Jumat nggak apa-apa, bagus itu. Kalau ustadz sekarang itu diambil semua itu. Bahkan yang lebih menarik ya, kalau Idul Fitrinya beda, itu paling seneng itu ustadz-ustadz itu. Dia mengambil khutbah ngikuti madhab Muhammadiyah umpamanya. Hari Selasa, hari Rabunya khotib lagi ngikuti pemerintah. Itu banyak yang bertanya itu. Nah, ini memanfaatkan ya kesempatan dalam kesempitan. Itu. Jadi musibatu inda qaumin fawa, itu dalam bahasa Arab gitu. Orang Arab mengatakan musibah orang itu ada manfaat bagi orang-orang tertentu. Itu benar itu. Ada suka loh, ada orang banjir itu suka loh. Suka itu. Siapa itu? Ya itu para pengedar jasa dorong ya. Itu senang. Kalau macet itu, di sini macet paling suka saya Pak Oga. Oh, macet uangnya buat banyak itu. Kalau lancar-lancar malah nggak dapat rezeki itu. Nah, itu. Jadi musibah itu ada manfaatnya, Ya. Jadi oleh karena itu di sini dikatakan bahwa jika ketemu sholat Jumat dengan sholat Id, maka kalau sudah sholat Id ya sudah nggak usah sholat Jumat. Kalau nggak sholat Id ya harus Jumatan. Itu. Sholat Idnya sunnah, sholat Jumatnya wajib. Ya. Karena itu para hadirin ini menunjukkan bahwa bahkan ada sebagian ulama mengatakan ya berarti Jumat itu boleh dimajukan. Jumat itu boleh dimajukan sebelum waktunya. Jadi perusahaan-perusahaan ini nanti bingung, makanya ketika jam 12 ya duhurnya nanti kan musim panas ya, atau musim nanti Januari Februari itu mungkin duhurnya jam 12 lebih 15 menit. Itu di perusahaan, di kantor itu bermasalah karena masuknya harus jam 1, selesainya harus jam setengah 1 harus selesai. Coba bayangkan kalau adzan jam 12 lebih 15 menit, ini Jumatan ya, baru adzannya panjang-panjang 5 menit, berarti mulainya khutbahnya jam berapa? 12 lebih 20 menit. Padahal di situ di mimbar sudah ditulis khutbah dan sholat maksimal jam 12.30. Berarti khatib itu punya waktu 10 menit untuk khutbah dan sholat. Nah, makanya dia cukup muqaddimah innal hamdalillah, baca ayat dan terjemahannya ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kemudian baru barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Khutbah kedua doa tutup, itu udah 7 menit. Nah, kemudian setelah itu sholatnya 3 menit pas. Itu yang seperti itu paling disukai oleh para ustadz. Singkat, ya, padat, tapi efektif.
Nah, itu ada yang seperti itu dan itu kejadian nyata ya. Ya. Makanya apa? Maksud saya di sini tadi kita bicara bahwa apa? Oleh karena itu ada pengurus masjid mengatakan, Ustadz boleh enggak kalau seperti itu khutbahnya jam 12. Adanya jam 12, khutbahnya jam 12. Ini belum masuk waktu, masih 15 menit lagi. Ya, ada sebagian ulama boleh itu. Nanti sholatnya kan pas sudah masuk waktu, jam 12 lebih 20 pas selesai khutbah, pas sholat sudah masuk waktu duhur. Maka di sini ketika sholat id sama dengan khutbah Jumat sholat idnya pas hari Jumat, maka Jumatnya diwakili sholat id. Artinya sebagian orang membolehkan sholat Jumat khutbah Jumat sebelum waktunya. Karena sudah mewakili Jumat. Artinya apa? Bahwa Jumat itu sudah diwakili oleh Idul Fitri, sholat Idul Fitri, sehingga dia cukup sholat duhur saja. Yang lebih ekstrim, ada sebagian ulama mengatakan sholat duhur pun sudah dihapus, diwakili sholat Idul Fitri, karena kan kalau Jumat pengganti pada duhur, kalau sholat Idul Fitri kan mengganti Jumat. Jadi sholat Idul Fitri menggantikan Jumat, Jumat menggantikan duhur, berarti nggak usah sholat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi jangan ditiru karena itu dhaif, ya, pendapat yang lemah, ya, yang sahih bahwa dia tetap sholat duhur 4 rakaat. Hadis yang terakhir 278 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang di antara kalian sudah selesai sholat Jumat, hendaknya dia sholat 4 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Orang mengatakan ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Ada yang mengatakan 2 rakaat. Ya, ini terjadi perbedaan ulama, tetapi di sini jelas bahwa hadisnya riwayat Imam Muslim, ba'diyah Jumat itu adalah 4 rakaat. Ya. Ada riwayat lain mengatakan 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan dalam Sunan Abu Daud disebutkan 6 rakaat. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan 6 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari jamaah tentang sholat Jumat atau tentang sholat-sholat yang lain? Ada? Tidak ada, berarti kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut. Saya malam hari ini merasa gembira dan bahagia. Di kota ini saya bisa kumpul para romo-romo kiai, para guru-guru kita, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat kita, sedaya unsur muspika dan musbidah, khususan Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruhnya yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Di sini satu kenikmatan yang luar biasa. Dewau Kesipul menyampaikan bagaimana pesan Mbah Hasyim Asy'ari bahwa kita harus mencari guru yang benar. Nek jenengan boten paham guru sing bener, melu dalan sing pas. Contoh ngaten mawon. Aku ki golek guru kok kangelan to, Beb. Lah carane nek kangelan ndodok jenengan ten mergine para kiai niku. Jenengan bingung milih-milih, aku ki nek milih guru kok rumungsane awakku ki kaya wong pinter kok iso milih. Tadi berhubung ora iso milih, melu wae ndodok ning dalane. Contoh ngaten.
Kula ajeng ten Jombang. Dari Surabaya, dari Solo mau ke Jombang. Supaya saya bisa sampai ke Jombang, saya tidak punya kendaraan. Kula mboten gadah mobil, kula mboten gadah harta, mboten gadah napa-napa. Gadahe gor tekad kepingin tekan Jombang. Lah pripun carane kula niki saged dumugi Jombang bareng sama orang yang pas? Mesti Gusipul niku biasanya wong Solo asline Gusipul riyin, dan niki lak pindah ning Jombang. Biasanya niki lewat Nganjuk, lewat anu lah. Saya ini dodok ning pinggir dalan yang dalan utama, bukan dalan sing ora kecetha kuwi utama ini. Setelah saya duduk di situ, saya lihat mobil Gusipul. Gus, assalamualaikum. Loh, Habib saya mau kemana Habib? Mau ke Jombang? Ikut. Nah, gile naik. Jadi ahli sunnah wal jamaah kira rasa repot-repot. Para romo kiai pun nyediake mobil itu sak bensine, sak isine. Gratis. Kerdodok ngono tok. Lho, Habib saya. Monggo Habib masuk. Ngono iso turu ngorok. Lho, Habib saya ngorok. Sing rekoso sapa? Supire. Niku para romo kiai. Kiai itu sudah luar biasa, dalane wis pas ahli sunnah wal jamaah ora sampe ngamengo. Ahli sunnah sik galekne sing luwih pas, ora enak sing luwih pas, wis iki pas. Ceklono. Lah conone nyekeli berhubung awake dhewe mboten paham napa-napa moko toriko ning torike ning dalane. Dadi aja golek dalan liya, dalan kira-kira mau ke Jombang kok lewate jalan Semarang. Ora ketemu ngenteni Gusipul, ndodok mbok nganti kemeng ambeien. Orang metu Gusipul. Jadi ilmu dodok kuwi wis termasuk ilmu apik. Lha ngoten lho, nggih, ngenteni para rama kiai lewat gratis. Awake dhewe ngorok tekan gone. Lagi maksud Gusipul dek kan ngoten. Kula tak gandul mawon, Bib. Oh, gandul ki nikmat. Allahumma ja'alna minal gandulin. Dungane ngono to, Allahumma ja'alna minal gandulin Gusti, wa ja'alna minal ngakatutin, wa la taj'alna minal uculin ngoten mah. Dungane para rama kiai biyen ora dodo. Mbah Yai kula nyuwun donga mudah-mudahan sedaya kerjaan kula lancar. Allahumma lancar. Amin. Metu Habib. Lah kok Allahumma lancar tok. Lah nek kedawan ke malah ora kabul, Bib. Oh ngoten Mbah Yai. Biyen ki ngomong ngono tok mesti dadi. Saiki dawane 5 meter 5 jam donga ora dadi-dadi sebab sing donga kalau sing didongake padha ruwete. Mudeng kula riyen nggih pernah enten tiyang dugi nggen kula nyuwun donga sak suwen-suwene ora nampung-nampung. Bib tulung dongake utang kula saged lunas. Tak dongake wis dawa tak khusuk-khusuke wong fakir iki. Kene ora tak khusuk-khusuke wong fakir iki nesu, biasane wong fakir lak nesunan tok. Sing demo-demo barang nek orang wong pikir ora mungkin demo. Tapi ten Jombang alhamdulillah mboten enten sing demo. Jombang luar biasa, bupatine kaya ngono kok didemo. Senajan ora entuk berkat tapi alhamdulillah nonton bupatine wis ngungkuli berkat. Pak bupatine nggih luar biasa. Niku ndonga tak dawak-dawake mulai seminggu 2 minggu balik nek Bib pripun Bib malah wedhus kula mati kalih. Lagi kenae piye iki masa dongaku ora kabul to Mas. Ayo kene pumpung malam Jumat tak diawake dongane. Sesuk 2 sasi teko neh Bib kula niki malah masyaallah ditagih hutang alor ngidul. Malah mboten mandi niku kula nggih bingung, aku ki kok iso ora mandi donga iki. Kenae salahku apa? Wis ngene wae lungguh sing enak. Tak fase-fase Allahumma ij'alna minal qatutin. Amin. Wala taj'alna minal uculin. Amin. Ngono amin terus. Wong rada ngene iki lah ngono aman amin. Makane duwe ilmu ki penting tadi. Golek guru sing ngajari ilmu. Lah setelah rampung wong kita kok Bib uculin kantutin kok lho kuwi donga nggo kowe kepingin kantut wong sugih insyaallah sugih. Dadi kantut wae nek kepingin siapa yang kepingin kantut sugih nyedak wong sugih. Kepingin kantut pinter nyedak wong pinter. Kepingin ketok copet yang nyedak wong sing nyopet. Tadi siapa yang dekat dia yang dapat, itu judul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita tadi mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan tentang Isra wal Mi'raj. Niki mang ningali sebab napa terjadi Isra Mi'raj. Kok dadak Isra Mi'raj barang wis ora sah wae Isra Mi'raj.
Ini sebabnya kerinduan makhluk-makhluk langit dengan Nabi Muhammad. Nang bayangin ini, makhluk langit rindu dengan Rasulullah. Makhluk yang di muka bumi ini yang bernama umat Nabi Muhammad diajak sholawatan angel. Lan a'udzubillah min dalik. Makhluk-makhluk ten akhirat niku ten langit niku, ya Allah Gusti, kapan langit iki dijak Kanjeng Nabi? Ora ketang sak nyuk ngoten lah. Sebentar ndak masalah, sing penting diinjak Rasulullah. Rindu. Kenapa rindu mereka dengan Rasul? Karena injakan kaki Rasulullah adalah rahmat. Memandang wajah Rasulullah adalah rahmat. Melihat Rasulullah, mengikuti Rasulullah, cinta Rasulullah, semuanya rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gusti Allah ini nggadahi rahmat 100. Sing siji didukke ning bumi, siji ki apa Kanjeng Nabi niku. Siji ki Kanjeng Nabi niku, liyane Kanjeng Nabi mboten enten rahmat. Kalau tidak diutus Rasulullah, tidak mungkin ada rahmat di muka bumi ini. Kalau tidak diutus Rasulullah, tidak mungkin kula jenengan kempal kados ngeten, mboten mungkin. Ini ki rahmat. Makhluk langit rindu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah memerintahkan dengan proses Isra wal Mi'raj, diperjalankan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tempat sekitar Rasulullah yang diperjalankan itu semua mendapat barokah. Jadi menungso ki nek kepengin omahe berkah ya selawatane sing ngajek. Kepengin omahe berkah ya piye carane jenengan niru akhlak Rasulullah. Termasuk bumi pertiwi yang kita cintai ini supaya berkah, di mana tempat kudu ngadake acara kados ngeten. Bupati sing tanggap niki nggih ngeten. Bupati sing ora tanggap malah nekake sing aneh-aneh. Sing ngene-ngene, sing ngene-ngene apa? Alun-alun iki nesu nek ditekake wong edan-edan niku. Wah, ya, ora nyider apa. Berarti sok nonton. Tadi ngenten niki lho bupati-bupati, gubernur-gubernur, makanya tadi didoakan presidennya seneng sholawat, gubernurnya seneng sholawat, bupati ini seneng sholawat, camatnya seneng sholawat, lurahnya seneng sholawat. Nek bupati ini seneng sholawat, camatnya ora, ya ora kompak. Lho, nek bupati, nek kula tadi bupati, ngerasa gubernur, bupati wilah. Kuwi setiap kecamatan saya perintahkan setiap malam Jumat kudu maca sholawat, tahlil, harus. Setiap malam menapa niku Lailatul Ijtima kudu mlaku. Nek ora aja dipilih. Bupati sing kaya ora ngono aja dipilih. Bupati kudu menginstruksikan. Bagaimana caranya camat lurah sampai ke bawah kudu nglakoni sholawatan, kudu tahlilan, kudu lah Lailatul Ijtima kudu lah. Kaya bupati pun di Jombang niki Pak Suyanto luar biasa. Diperintahkan nek ora copot camate opo camat kaya ngene singkir-nyingkir ngono. Camat ora iso selawatan. Nyingkir-nyingkir lah ngono. Niru wong Jombang luar biasa. Jawa Timur kula niki iri kali Jawa Timur. Wakil gubernure pinter men kaya ngono. Jawa Tengah kok rada ora cetong lah. Ya orang ngono, orang ngenyek. Ampir memang rada ora pinter. Sebab apa? Sebab angel colawatan. Saya pribadi adalah manusia yang selalu mendukung pemimpin-pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain tidak usah didukung. Oh no. Kok medeni jenengan mboten kajengi waras ngene. Negara iki ora waras kok. Dipimpin sudrun-sudrun. Mudeng sudrun. Engko nek pas hari pahlawan makanya Gus Gus tanggal 10 November adakno ning Surabaya kono. Jawa Timur bersolawat bersama para pahlawan yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Biar ben seneng pahlawan ini gembira. Oh alhamdulillah ditungak ke ilaruhi. Pahlawan kok cuman mengheningkan cipta kok. Lah yang gua apa? Mari kita mengheningkan cipta mulai syuk. Arep apa drone? Lah pahlawan ki ila ruhi afdhalud dzikri la ilaha illallah. Pahlawan seneng iki pemimpin sing tak anteni kok mengheningkan cipta terus. Sidik mengheningkan cipta selesai apa nek ora ndonga blas. Mulai
selesai. Alah apa? Nah aku dadi pemimpinan upacara iki. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha. Ora ketang la ilaha illallah ping 5 wae. Ora apa-apa. Ping 5 cukup. La ilaha illallah ping 5, subhanallah ping 5, donga ila ruhi seluruh pahlawan. Fatihah. Upacara selesai. Siap, ngono rampung. Polisi-polisi ngono. Nah, ya. Pemimpin upacara, engko tak rubahi ngono. Aku tak melu Gus Dur. Gus Dur pinter nek kon ngrubah-ngrubah ngono kuwi. Aku tak melu wae. Tak rubahi karo. Carane untuk mengadukan acara, memimpin acara bagaimana upacara penggeningan cipta diganti dengan tahlil singkat ngono. Baca la ilaha illallah ping 5, subhanallah ping 5, istighfar ping 5, ila ruhi sak jagat pahlawan. Fatihah selesai ngono. Insyaallah engko kapan-kapannya aku jadi cuman menganu aja. Tapi maksud saya pahlawan wis lapor karo aku ndek. Aku ki turu dilapori palan. Beb ki kandhanono wong-wong kuwi, Beb. Oh, apa mengeningkan cipta tak kira ndonga. Ora ngerti iki glegeken kabeh, Beb. Kakean dit sing dicolong niku. Ngono kabeh. Selesai apa? Ndonga ora ketang sithik pahlawan mesake ah. Hati-hati lah, makanya mulai kita rubah. Bukan merubah semua, ini bukan merubah yang baik jadi jelek, tidak. Yang kurang baik jadi tambah baik, ngono lho. Sing riyen niku wis apik, kudu elek. Sapa sing ngomong sing biyen elek? Ajib. Lumayan to mengheningkan cipta. Daripada ora blas. Jam 12 bengi nang kuburan kabeh. Mengheningkan cipta mulai pantes kuwi. Nah, model-model ngono ki bangsa apa namanya? Uka-uka apa iki? Penampakan lho, penampakan. Lha ngopo mengheningkan cipta mbok ina afdhalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki cirine wong tahlil itu kalau diambil ilmu luar biasa loh. Mang tingali, dek bau kula ten nggen Sunan Bonang. Kula maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ngene. La ilaha illallah. La aku yo ora nesu. Biar ngono la ilah kene la illallah, la illallah. Sing ngono yasin wal qur'anil hakim innaka kalamil mursil baca yasin. Sing ngono subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Komplit kabeh maca dhewe-dhewe ora nek sing nesu. Hebat ta wong dikir dalil. Makane kuburan kuwi cah bagus, Drun. Wong ziarah kuwi ngajar wong bagaimana caranya kita satu sama lain walaupun beda tapi bisa satu. Kuwi wong ziarah lho mbok larang. Ziarah ora entuk ki piye? Wong mati, makanya Gus Ipul tadi mengatakan orang sudah meninggal ijek iso nekake macam-macam lho. Mang tingali Sunan Bonang. Ten kene Mbah Gus Dur niku. Ten kene Mbah Hasyim niku mang tingali. Bendina wong pira kuwi? Mobil sing teko rono ki kira-kira mobil wong Islam kudu campur wong kafir, wong ora salat. Kabeh entuk berkah rahmanan lil alamin. Gara-gara wong sing ora enak. Lah kok awake dhewe sing urip kaya wong mati malah. Ngalor ngidur perengut ngebom rono ngebom rene nembak rono nembak rene. Allahu Akbar ana apa? Wis kumpul wae ngene iki malah nikmat. Islam itu rahmat, Islam itu nikmat, Islam itu menunjukkan akhlak. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sing ditiru. Coba padu pada wong dikir tahlil lho. Iya. Bayangkan kuburan masih ekonomi di sekitar makam para wali niku terus berjalan. Lah wae dhewe urip kaya ngene malah ngilang-ngilangke ekonomi. Wali-waliullah itu walaupun mereka sudah diambil oleh Allah masih tetap bermanfaat sampai yaumul kiamat. Dan dia menungso ki wali. Paling enak apa? Setidak-tidaknya kalau kita bukan wali, wong tresno karo wali wis dadi wali cilik. Lumayan dong. Timbang orang wali. Paling tidak wali murid. Nah, alhamdulillah saya tadi lihat di sini pondok-pondok pesantren akeh nyeneng nggih. Wis wong-wong pondok selamat jenengan ten pondok. Tapi ten pondok niku ampun nggih, ampun edan-edanan kalih niki. Bendina dolanan HP wae, Facebookan, Twitteran iki pondok cap apa? Aja. Ya, nek iso pondok-pondok ki bocah-bocah sing mlebu pondok ki HP niki cekelono wae cuman bisa alarm tok. Waktu sholat ngono ya ben. Nek perlu karo nyetrum ben rada utek iki rada encer kuwi lho. Ora mau tidur orang biasanya mutolaatul kitab, mutolaah kitab iki malah dore SMS-an nganti subuh. Nggih,
Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, mari dengan adanya perjumpaan seperti ini kita menjadi nikmat, kita menjadi masya Allah. Terus kita ikuti apa yang telah disampaikan para romo-romo kiai kita. Mereka orang-orang yang benar, mereka orang yang pas. Nek wonten tiang-tiang zaman sakniki mengatakan bahwa ini haram, ini syirik, ini bid'ah, mereka bukan orang ahlinya. Jenengan ampun ketarik dengan orang-orang yang katanya dari Arab Saudi, mereka dari Mekah, mereka belajar di Mekah, mereka datang ke Indonesia mulai merusak akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, jenengan ampun ketarik. Lho Beb niki lak saking Mekah, Beb. Jenengan kenal Abu Jahal? Abu Jahal ki mbiyen ya ning Mekah. Abu Jahal ki pernah nggih semende ning jero anu ki lho, jero Ka'bah. Gantung ke kelambine jero Ka'bah ki lungguh kepet-kepet ning jero Ka'bah. Napa Abu Jahal termasuk wong apik? Dadi belum tentu semua ulama dari Mekah sana mesti apik, ngoten lho. Agar wong teko Mekah rene guayane kuwi wong Solo, nek wong Jombang ya enek sing mirip. Agi mangkat ning Mekah ning kono ndelalah ning Mekah salat iki ora nganggo bismillah. Ning mriki mulih alhamdulillahi rabbil alamin. Lah mulai wong Jombang rusak. Terus habis itu tidak mau ziarah kubur. Habis itu ngel karo wong tua wani. Ini hati-hati. Pelajaran-pelajaran seperti itu mulai merajalela. Ahli sunnah jangan terpengaruh. Kita tetap kepada akidah kita, ikuti para romo kiai kita, ikuti Mbah Hasyim Asy'ari, ikuti NU dengan kuat, pageri anak cucu kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kemana-mana. Biyen mung jenggote 2 meter 3 meter karepmu, lah enak to sing jenggote loro kemaki lono tok. Perpanjanglah sujudmu. Lagi nek ngenal hadis ora mudeng sebabe, ora mudeng asbabul wurud, sekonde ora mudeng. Perpanjanglah sujudnya ndelosor. Perpanjang. Maksudnya sujud ki dawakno sujudmu, dua modelmu mbok dawakke, ngono lho. Drun, kowe iki nek belajar ya sing genah sisan, mosok kalah karo wakil gubernur. Modele kaya ngono lho, wis pinter kowe, Drun. Lah salat barang, nek salate ahli sunnah ki arep tangane nek tangan tidak. Lho itu bukan batal, tidak. Cuman kadang ganggu tanggane. Ono salat model ngene. Ngene. Ono apa? Wis ngene ndukno sithik selesai. Ngene. Akhirnya wong lah ben tak mbok tonton lah aku ndek mripat. Saya ini punya moto nonton ngono wae. Enak-enak sing beguya-guya. Katanya harus rapat kaki dengan kaki, punggung ini dengan ono. Apa maksudnya rapat iki ora kaya ngono, Drun. Maksudnya ki rapat ya rapat, ora terus sikil ngene kerano ngene. Akhirnya begagam-begakan ning jero masjid. Waduh, naudzubillah min dzalik. Aja to, Drun. Sing enak wae wis salat sing biasa, tanganmu arep ngene, tanganmu arep ngene, terserah. Sebagai penutup ceritanya Mbah Kusnan, Muhammad Kusnan Rasyidi Jatinglasem Solo. Beliau itu almarhum pernah cerita sama saya, ditanyai sama satu golongan, Mbah, sholat niku sing bener ngoten napa lepas setang, Mbah? Enten sing ngoten, enten sing ngoten. Jawabane Mbah Kusnan luar biasa. Mbah Kusnan memang lucu wong. Oh ngene le, tak kandhani, aku mbiyen pernah ning Mekah. Aku ki dhuwurku 120 cm. Aku ning Mekah kono kuwi jejerku wong Afrika gede dhuwur. Berhubung aku wong Indonesia, dempet karo wong Afrika, awakku Allahu Akbar arep ngene ora iso. Dadi tak culke tanganku ning ngisor. Karo Gusti Allah ditampa. Masya Allah. Berhubung saya sudah pulang sampai Istiqlal, rodok longgar. Allahu Akbar tak ngene. Ya ditampa karo Gusti Allah. Ngoten jawabannya Romo Kiai itu luar biasa, orang ngampleng langsung. Terus terakhir, berhubung saya di Jatinglasem Tentawang Mangu, di atas ora nek menungsone, aku karo bojoku tok wong loro. Allahu Akbar ngene. Ya ketampa, melangkrik sebab ora nek menungsane. Dadi sing mbok urusi aja sing kaya ngono-ngono kuwi. Sing penting urusan awakmu wis ikhlas apa urung dalam ibadah.
Artimu ki iri apa ora? Ngono kuwi sing mbok urusi. Kok ngurusi wong-wong sing edan-edan kaya ngono kuwi. Dan kadang orang sekarang ini malah ngurusi enek wong salat disalahke, enek wong ziarah disalahke, enek wong yasinan disalahke. Arep apa jenengan iki? PR Islam masih banyak. Ojo ngurusi ngono-ngono. Bersatulah Islam untuk kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi